Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Di video mengenal Microsoft Excel kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang pastinya dapat mempermudah kita dalam mengolah data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Topik dari pembahasan kali ini adalah tentang cara menyusun atau membuat dan mengisi rencana SKP pejabat fungsional. Pembuatan SKP ini wajib dilakukan oleh para ASN ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang data dari sasaran kerja pegawai atau data SKP. Dan di sheet selanjutnya kita akan membahas tentang rencana SKP pejabat fungsional. Baiklah teman-teman semuanya, untuk mengisi dari sheet kedua, yakni rencana SKP pejabat fungsional, kita harus ada beberapa baris atau kolom yang memang sudah terinput atau sudah terintegrasi dengan data sasaran kinerja pegawai sebelumnya. Seperti di sini ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini dia akan terhubung ke data di sheet data IDL 8. Kalau belum ada, teman-teman bisa menggunakan rumus ini sama dengan data ini adalah sheet-nya ya, kemudian E8 itu adalah kolomnya. Begitu juga dengan periode penilaian. Di sini kalau kita perhatikan tidak ada ya, ini juga tidak ada, tapi diletakkan di paling kanan dengan menggunakan alignment right, sehingga akan tersusun dari sebelah kanan. Nah ini untuk membuat periode titik 2 1 Juli sampai dengan seterusnya ini, kita tetap menggunakan rumus. Rumus yang kita gunakan adalah sama dengan periode penilaian. Ini kita masukkan rumusnya. Kemudian ada penggunaan dan. Ini untuk penggabungan antara data di E22 dengan data E23. Jadi rumus yang kita gunakan adalah sama dengan periode. Ini untuk tulisannya diawali dan diakhiri dengan tanda kutip 2, kemudian dan ini untuk penggabungan data yang di E22, kemudian sampai dengan diakhiri dengan kutip 2 dan data E23 dan selanjutnya sampai ke belakang. Lalu ini adalah fungsi untuk penggabungan. Kemudian untuk kolom pegawai yang dinilai, di sini ada nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, dan unit kerja. Semuanya terhubung ke data. Jadi jangan sampai salah dalam hal pengisian data ini. Bagaimana teknik dan trik bahkan tips untuk mengisi data sasaran kerja pegawai dapat dilihat pada video sebelumnya. Nah, artinya kalau seandainya ini berganti, ini kan sesuai dengan data yang ada di pegawai yang dinilai ya. Seperti ini unit kerja, di sini data yang dinilai, unit kerjanya. Kalau kita tambahkan unit kerjanya adalah pegawai tinggi, perguruan tinggi atau Universitas X, maka akan otomatis pada rencana akan berubah menjadi perguruan tinggi Universitas X. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam mengintegrasikan atau menghubungkan antara sheet satu dengan sheet yang lainnya. Kemudian pejabat penilai kinerja, ini jangan diketik ulang. Ini sama dengan pegawai yang dinilai tadi, hanya terhubung ke data di sheet data ini. Untuk menghubungkannya cukup dengan menggunakan tanda sama dengan, kemudian klik. Ini kita masukkan ya sama dengan data S10. Jadi kita klik di sini data S10. Ini di data di baris ke E10. E10 ini berarti Mr. Y. Nah, ini. Kemudian untuk ini pangkat, golongan, dan seterusnya sama. Kita bisa tinggal tarik untuk di sel di E10. Baik, sekarang diisinya. Untuk jabatan pejabat fungsional, di sini ada dua pilihan atau dua kriteria. Yang pertama adalah kinerja utama, yang kedua adalah unsur penunjang.
Dan perlu kita pahami bahwa kalau fungsional itu, apalagi kalau dia dosen, harus menyelesaikan tridharma perguruan tinggi. Makanya dibagi menjadi dua, kinerja utama dan penunjang. Untuk kinerja utamanya, di sini ada kolom nomor sampai dengan target. Yang poin pertama adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Rencana kinerjanya melaksanakan perkuliahan. Nah, dibagi menjadi 3 baris, yakni kuantitas, tergantung dengan jumlah SKS, kemudian kualitasnya maksimum 12 SKS per semester. 10 SKS pertama itu dihitung AK-nya 1 dan 2 SKS berikutnya AK-nya 0,5. Di sini targetnya adalah 12 SKS. Waktunya itu 1 semester. Kemudian selain melaksanakan perkuliahan, ada juga membimbing 9 mahasiswa. Di sini sama, cuman 1 kegiatan per semester, AK-nya 1 untuk 1 semester ya. Membimbing praktek kerja lapangan atau PPL, kuantitasnya jumlah kegiatan, kualitasnya 1 kegiatan per semester sama dengan membimbing 9 mahasiswa. Membimbing mahasiswa menyusun tugas akhir. Ingat, berbeda dengan membimbing 9 mahasiswa dengan membimbing mahasiswa menyusun tugas akhir. Ini bimbingan. Kualitas, bimbingan utama AK sama dengan 1, pembimbing pendamping AK sama dengan 0,5 setiap mahasiswa. Artinya, kalau rekan-rekan semua atau teman-teman semua posisinya berada di pembimbing utama, maka akan mendapatkan angka kreditnya 1. Kalau teman-teman berada di pembimbing pendamping, maka AK-nya atau angka kreditnya adalah 0,5. Ini 4, ditulis 4. Ada targetnya 4. Nah, kemudian setelah membimbing ada yang menguji pada ujian akhir skripsi atau komprehensif mahasiswa. Kuantitas, ini tergantung dengan jumlah mahasiswa. Kualitasnya adalah ketua penguji, angka kreditnya 1, anggota penguji angka kreditnya 0,5 setiap mahasiswa. Lalu, membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. Contohnya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya, di mana kuantitasnya jumlah kegiatan, kualitasnya kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan co-kurikuler. Di sini buat 1 kegiatan per 1 semester. Lalu, untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian atau riset pendidikan tinggi keagamaan Islam. Karena memang seorang dosen atau pendidik itu harus melakukan yang namanya penelitian. Itu terdapat dalam tridharma perguruan tinggi. Seperti melaksanakan penelitian yang dipublikasi pada jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi. Langsung ke kualitas, penulis tunggal atau penulis pertama dari beberapa penulis atau sebagai penulis pendamping. Ini 1 targetnya. Kemudian, ada menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. Kuantitasnya penulis tunggal atau penulis pertama dari beberapa penulis atau sebagai penulis pendamping itu 1. Jurnal per 1 semester. Kemudian meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan Islam. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat, kualitasnya adalah 0,5 angka kredit. Kemudian terakhir di bagian B, ini unsur penunjang. 1A-nya adalah melaksanakan penunjang dosen. Kualitasnya adalah AK paling tinggi yang diakui adalah 10% dari kebutuhanku. Nah, ini untuk mengisi dari kinerja utama dan penunjang pada sheet rencana SKP pejabat fungsional. Ini untuk rencana SKP-nya. Kemudian kita lari ke bagian bawah. Bagian bawah ini sama dengan yang di atas. Di sini seperti ini. Nah, jadi yang bagian bawah juga dihubungkan. Sini yang ini ya, dihubungkan ke data ini, ke sheet data ini, baik itu nama dan NIP-nya. Ingat sekali lagi, kalau tidak menggunakan sistem otomatis seperti ini, maka akan ada kemungkinan pejabat penilai kinerja namanya akan berbeda dengan pejabat penilai kinerja di bagian bawah. Maka dari itu, kalau kita menggunakan Microsoft Excel atau
MS Excel 2010 ataupun versi yang lainnya, harap diperhatikan otomatisasi seperti ini. Kita tidak harus mengetik ulang dari data yang sudah ada. Oh iya, bagi kalian yang mau menggunakan template ini, kalian dapat mendownload di deskripsi video ini. Baik, cukup sampai di sini untuk sementara waktu. Akan kita lanjutkan ke sheet keterkaitan. Nah, akan kita bahas di next video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini apabila Anda suka, dan tulis komentar kalian di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.